Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. Para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI yang dicintai Allah di mana saja berada, mengawali tausiah kita pada kesempatan ini, kembali kita bersyukur kepada Zat yang telah menciptakan kita dan yang telah mengatur seluruh nikmat yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga tak sanggup kita untuk menghitungnya. Dan Allah sudah menegaskan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada diri kalian, maka sesungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita sebagai seorang mukmin mensyukuri seluruh nikmat-nikmat tersebut tanpa terkecuali, dengan benar-benar menghadirkan dalam hati kita bahwa apa yang kita punya adalah pemberian Allah, dan seterusnya kita ucapkan dengan lisan kita dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan berikutnya juga kita tempatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut pada tempat yang diridhai oleh Allah, yaitu menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi penutup dari nabi-nabi yang Allah utus untuk umat manusia. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus sekaligus untuk menyempurnakan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur umat manusia. Dan kita yakin aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah aturan yang sebaik-baiknya. Maka senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah dan para pemirsa, sahabat MUI di mana saja berada, sebagaimana yang kita maklumi, hari ini kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat-sangat istimewa di antara bulan-bulan yang ada. Karena di bulan ini kita nuansanya dihadapkan kepada nuansa full untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siangnya kita melakukan siam, malamnya kita melakukan qiyam ataupun ibadah baik itu dalam bentuk solat maupun tilawah Al-Quran. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya bulan ini kita isi dengan beribadah dengan sepenuhnya dan berupaya bagaimana kita mencari amal-amal ibadah
yang unggulan. Dan itu untuk mencarinya sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping menghidupkan malam dengan sholat tarawih, juga dengan membaca Al-Quran. Karena di dalam bulan Ramadan, setiap malam malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk melakukan tadarus Al-Quran pada Rasulullah SAW. Ini contoh konkret dari Nabi Muhammad SAW yang mesti kita tauladani. Para pendengar dan para sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara amal unggulan, amal ibadah unggulan yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu adalah tadarus, adalah membaca Al-Qur'an. Nah, barangkali nanti ada beberapa hal yang coba kita detailkan, namun secara umum kita coba melihat dulu ketika kita berbicara tentang Al-Qur'an, khususnya membaca Al-Qur'an, mungkin kita bisa membagi tipologi umat Islam dalam beberapa kelompok. Yang pertama, ada di antara mereka yang tidak mau berinteraksi, ya, yang secara tahap awalnya membaca Al-Quran, ya, tidak mau berinteraksi sama sekali. Bisa jadi banyak faktornya. Antara lain mungkin ketidakmampuan mereka membaca Al-Quran. Bisa jadi. Karena menurut survei, ternyata masih banyak di antara umat Islam ini yang belum mampu membaca Al-Quran. Nah, bagaimana mereka akan berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membaca Al-Quran tersebut kalau mereka belum pandai? Nah, ini sebuah tantangan tersendiri bagi kita dan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita berupaya sedemikian rupa mengedukasi masyarakat sehingga mereka bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada di antara mereka yang barangkali yang pandai membaca Al-Quran, ya, tetapi mereka sedikit lalai, dalam arti mereka meremehkan amal ibadah untuk membaca Al-Quran ini. Sehingga mereka tidak antusias menghiasi, jangankan hari-hari yang lain, ya, di bulan suci Ramadan saja mereka tidak antusias untuk mengisi dengan cara membaca Al-Quran. Maka akan kita temui di antara kaum muslimin itu di bulan Ramadan, ya biasa saja kalau mereka tidak mengkhatam Al-Quran. Dan memang secara hukum tidak ada pula kewajiban untuk mengkhatam Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Tidak, ya, hukumnya tidak wajib. Tetapi ini adalah amal yang sangat diunggulkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, begitu juga dengan para sahabat dan orang-orang soleh sebelum kita. Artinya rugi kita ketika Allah memberikan peluang kesempatan untuk beramal melalui ibadah, amal membaca Al-Quran ini, lalu kita sia-siakan. Sementara kita adalah sangat membutuhkan amal tersebut sebagai pemberat timbangan kita di yaumil mahsyar nanti. Nah, selanjutnya para pendengar Suara Kampar dan juga sahabat MUI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada juga di antara kaum muslimin itu yang mereka antusias membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Nah, di antara mereka saking antusiasnya ada yang menetapkan target-target. Ya, ada di antara mereka yang mungkin memasang target sekali khatam dalam selama bulan Ramadan. Bahkan ada yang 2 kali, 3 kali. Bahkan mungkin ada angka-angka yang lebih tinggi daripada itu.
ya, angka-angka yang lebih tinggi daripada itu. Nah, ini sesuatu yang sah-sah saja. Ini adalah sesuatu yang menurut kita sangat baik. Karena suatu ketika Said bin Sabit pernah didatangi oleh seseorang lalu bertanya, bagaimana pendapatmu orang yang menghatam Al-Quran selama 7 hari? Maka beliau menjawab, ya, itu sesuatu yang baik. Tapi kata Said, kalau bisa saya lakukan 10 hari, ya saya lakukan 10 hari. Kalau saya bisa lakukan 15 hari, saya lakukan 15 hari. Ini kata beliau. Artinya sah-sah saja untuk menetapkan target di dalam menghatam Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Ataupun juga bisa jadi di bulan-bulan yang lain. Ataupun contoh lain, ini kita masih berbicara tentang kuantitas. Ya, contoh lain, apa yang disampaikan ataupun apa yang diberitakan tentang kebiasaan Qatadah. Beliau kalau di luar Ramadan biasa mengkhatam Al-Quran 1 kali dalam 7 hari. Nah, kemudian kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau biasa mengkhatam Al-Quran 1 kali dalam 3 hari. Dan lebih intensif lagi apabila memasuki 10 akhir daripada bulan Ramadan, beliau mengkhatamnya setiap hari. Ini secara ini menunjukkan amal yang membaca Al-Quran dilakukan dengan target secara kuantitas, ya, ataupun ini sebagai amal yang dicontohkan. Nah, terkait target yang terkait dengan kuantitas, dan itu akan mengandung nilai pahala, karena dalam hadis kan disebutkan bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran itu kan yang dilihat nanti salah satunya huruf demi huruf yang mereka baca. Artinya ketika mereka memiliki bacaan Al-Quran yang banyak, peluang mereka untuk mendapatkan pahala dari huruf-huruf itu tentu akan terbuka lebar. Nah, berikutnya kita perlu mungkin tampilkan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan orang yang membaca Al-Quran secara tartil, ya, secara tartil 1 juz itu lebih baik daripada orang yang membaca Al-Quran tidak secara tartil, walaupun dia bisa menyelesaikan sebanyak 2 juz. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Makna tartil ini secara sederhananya adalah membaca Al-Quran secara baik dan benar, yang mengetahui hurufnya dengan baik, melafazkan hurufnya dengan baik, dan juga mengetahui tempat-tempat berhentinya dan seterusnya. Lebih jauh lagi nanti ada juga yang memberikan penjelasan ketika disertai dengan tadabbur, ketenangan, dan lain sebagainya. Ini yang demikian ini insya Allah pahalanya jauh lebih baik lagi. Maka ketika dihadapkan kepada kita sebuah pilihan, apakah sekedar hanya mencapai target-target khatam atau membaca Al-Quran dengan penuh kekhusukan, dengan penuh ketenangan, pendalaman, tentu yang lebih baik adalah yang bagian terakhir yang kita sampaikan ini. Nah, ini barangkali kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar suara Kampar di mana saja berada, beserta sahabat MUI, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran di samping berupaya untuk menetapkan target-target khatam, juga meningkatkan kualitas bacaan kita, tadabbur kita, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan ampunan, bulan di mana setiap doa dilangitkan dengan harapan dan setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya.
Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang menjaga hati, menahan amarah, serta memperbaiki diri menjadi lebih sabar dan lebih ikhlas. Ramadan adalah madrasah jiwa, tempat kita belajar arti syukur, arti berbagi, dan arti kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari manfaatkan bulan yang mulia ini dengan memperbaiki sholat, memperbanyak tilawah Al-Quran, dan memperluas sedekah. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa perubahan dalam diri kita. Semoga Ramadan membawa keberkahan, kedamaian, dan ampunan bagi kita semua. Ustadz, apa perbedaan membaca untuk menggugurkan kewajiban dan membaca untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, secara hukum memang tidak ada kewajiban sebetulnya membaca Al-Quran ya. Dalam arti untuk pada waktu-waktu tertentu terutama di dalam bulan suci Ramadan. Tetapi ini kan sebuah amalan tradisi orang-orang soleh tentunya. Yang barangkali suasana yang demikian mengantarkan kita kepada suatu katakanlah rasanya nggak enak kalau nggak khatam Al-Quran. Mungkin seperti itu ya, tertanam dalam diri kita. Lalu berupayalah kita membaca Al-Quran ya, sehingga nanti kalau ada yang bertanya apakah Ramadan ini khatam Al-Quran atau tidak, kita dengan pede menjawabnya khatam karena memang sudah menyelesaikannya. Walaupun bisa jadi mungkin jauh daripada upaya yang mendalami mentadaburi secara serius. Nah, barangkali seperti itu. Kemudian artinya begini. Lalu apa bedanya dengan kita menggunakan membaca Al-Quran itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi Al-Quran itu memang bukan buku bacaan ya, dalam arti ya seperti buku-buku yang ada, majalah-majalah yang ada, surat kabar yang ada, tidak. Tetapi Al-Quran itu ketika dibaca menjadi ibadah bagi kita. Maka karena ini adalah kalamullah, perkataan Allah, ketika kita membaca, maka akan kalau kita serius penuh kehusukan, ketenangan, sembari juga menyimak ayat-ayat itu dengan memaknai ayat-ayat itu dengan baik, maka seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan Allah atau seolah-olah Allah sedang berbicara dengan ayat-ayat ini kepada kita, dan itu tentu akan menimbulkan suatu kedekatan hati kita ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini barangkali ya, demikian mudah-mudahan yang kita sampaikan pada kesempatan ini sedikit memberi manfaat bagi kita semua, pada para pendengar suara Kampar dan juga sahabat MUI. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mencintai Al-Quran dan tidak pernah haus dan tidak pernah lepas dahaga kita dengan Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, bahwa orang-orang mukmin itu dia selalu ingin bersama Al-Quran terus-menerus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.